Selamat datang di video pembelajaran praktikum laboratorium jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Melakukan pemasangan NGT dan pemberian makan melalui NGT. Pengertian pemasangan NGT adalah memasukkan selang NGT melalui hidung ke dalam lambung. Tujuan yang pertama, mengeluarkan isi atau sekret lambung untuk mencegah distensi lambung, mual, dan muntah. Kedua, memasukkan nutrisi berupa makanan cair atau obat-obatan ke dalam lambung. Yang ketiga, mengeluarkan isi atau sekret lambung untuk pemeriksaan laboratorium atau analisis. Keempat, membersihkan lambung pada kasus keracunan atau overdosis obat-obatan. Tahap pre-interaksi. Identifikasi kebutuhan pemasangan NGT pada pasien. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Persiapan alat. Tahap orientasi. Pagi Bu, saya praktek yang akan bertugas pagi ini, yang akan merawat Ibu dari pagi sampai siang nanti ya. Dengan Ibu siapa ya? Bu Puri. Bu Puri lahir tanggal berapa? Bu Puri, oke. Bu Puri lahir tanggal 28. Gimana kondisinya sekarang? Makan ya karena itu tadi saya baca di catatan perawatan juga seperti itu, karena dari instruksi dokter Bu Puri akan dimasukkan selang nanti dari hidung langsung ke lambung ya. Jadi seperti itu nanti pemasangannya ini nanti kira-kira antara 10-15 menit. Mungkin Bu Puri akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi Bu Puri nggak usah takut, jangan tegang. Nanti ikuti, nanti saya akan berikan instruksi pada Ibu untuk menelan. Ibu harus ikuti kata-kata saya ya. Seperti itu. Jadi tujuan dari pemberian pemasangan selang ini adalah karena Bu Puri nggak bisa makan lewat mulut langsung, jadi makanan nanti dalam bentuk cair atau obat akan dimasukkan lewat selang. Gimana Bu Puri? Bu Puri bersedia? Gimana penunggunya bersedia? Oke, kalau Bu Puri dan adik apa kakaknya? Oke, kalau kakaknya bersedia, nanti saya mohon untuk tanda tangan inform konsennya sebagai untuk persetujuannya. Permisi dulu Bu, saya mau menyiapkan alat. Ya, mari. Tanda tangan di sini ya Bu. Makasih. Tahap kerja. Menjaga privasi pasien. Ini alat yang sudah saya siapkan.
siap untuk saya pasangkan sekarang. Oke, sudah siap. Saya akan mengerjakannya. Terus untuk itu akan menunggu di sini atau masih silahkan. Ya, kalau bersedia, sekarang saya akan menaikkan tempat tidurnya dulu ya. Bantu pasien untuk posisi Fowler. Cuci tangan dan memakai sarung tangan. Pasang perlak dan cek kepatenan lubang hidung atau jalan nafas. Bersihkan daerah hidung. Letakkan bengkok di dekat pasien. Tentukan letak pipa NGT dengan mengukur panjang pipa yang masuk dari hidung ke telinga, kemudian ke prosesus sifoideus dan beri tanda batasnya. Berikan gel atau pelicin pada ujung pipa NGT. Anjurkan pasien untuk menengadahkan kepala. Dengan lembut, masukkan pipa melalui lubang hidung dan anjurkan untuk menelannya. Anjurkan pasien untuk mengembalikan kepala pada posisi semula jika pipa sudah sampai di nasofaring. Jika pasien muntah atau tidak nyaman, hentikan tindakan dan lanjutkan jika pasien sudah siap. Masukkan pipa sampai pada tanda yang telah dibuat. Perhatikan jika terjadi distres pernafasan. Tarik kembali pipa, lanjutkan bila pasien sudah siap, kemudian pasang klem. Tentukan apakah pipa NGT benar-benar sudah masuk ke lambung dengan cara
Pertama, masukkan ujung selang yang diklem ke dalam baskom yang berisi air. Klem dibuka dan perhatikan bila ada gelembung berarti pipa masuk ke paru-paru, dan jika tidak ada gelembung pipa tersebut masuk ke lambung. Setelah itu pipa diklem atau dilipat kembali. Kedua, masukkan udara dengan spide ke dalam lambung melalui pipa tersebut dan dengarkan dengan stetoskop. Apabila tidak ada suara, berarti pipa atau selang belum masuk. Apabila di lambung terdengar bunyi, berarti pipa tersebut sudah masuk. Setelah itu, keluarkan udara yang ada di dalam sebanyak jumlah yang dimasukkan. Selang diklem kembali. Fiksasi pipa NGT menggunakan plester. Rapikan alat dan rapikan pasien ke posisi semula atau sesuai keinginan pasien. Cuci tangan. Tahap terminasi. Pemasangannya sudah selesai. Bagaimana Bu? Masih merasa tidak nyaman? Masih agak sedikit nyeri, Bu. Oh iya, nanti memang itu wajar dan nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Kemudian terima kasih ya Bu ya atas kerjasama dari Ibu sehingga proses pemasangan ini berjalan dengan lancar dan selangnya terpasang dengan baik. Nanti setelah makan siang nanti sekitar 1 jam lagi saya akan datang kembali untuk memasukkan makanan lewat selang yang sudah terpasang ini. Ya Bu ya? Baik Bu. Ya kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak dan selamat istirahat. Buang sampah dan cuci tangan menggunakan sabun dengan teknik 6 langkah WHO. Tahap orientasi. Siang Bu. Siang Bu. Seperti janji saya tadi, sekarang karena sudah jam makan siang, saya akan memberikan makan Ibu, memberi susu lewat selang yang sudah terpasang ini. Baik Bu. Masih Ibu merasa tidak nyaman pada daerah tenggorokan atau hidungnya? Sudah sedikit berkurang Bu. Ya, nanti juga pelan-pelan akan berkurang. Sekarang saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya, saya permisi dulu. Mari Bu Puri. Ya Bu. Tahap kerja. Bantu pasien untuk posisi Fowler. Pasangkan pengalas atau handuk di daerah dada.
Letakkan bengkok di dekat pasien. Sambungkan spike dengan selang NGT. Periksa residu lambung. Bila lebih dari 100 cc, tunda pemberian makan. Jika residu tidak ada, pemberian makan bisa dilanjutkan. Isi spike dengan makanan, buka klem. Tinggikan spike 45 cm di atas kepala pasien. Biarkan spike kosong secara bertahap. Isi ulang sesuai jumlah yang disarankan. Bilas dengan air putih, lalu diklem kembali. Rapikan alat-alat. Lepas sarung tangan dan cuci tangan. Kembalikan posisi pasien ke posisi nyaman. Tahap terminasi. Selesai memberikan Bu Puri makan. Sekarang gimana, Bu? Sudah merasa sedikit kenyang? Bu Puri, Sudah, Bu. gimana, Bu? Sudah, Bu. Oh iya, karena sudah tindakan sudah selesai, saya pamit dulu. Nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan pengukuran darah. Mungkin sekitar jam 4 saya akan kembali lagi. Baik, Bu. Sekarang Bu Puri bisa beristirahat. Mari, Bu.
Buang sampah dan cuci tangan menggunakan sabun dengan teknik 6 langkah WHO. Tahap dokumentasi. Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan. Selamat belajar, semoga bermanfaat.